Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aprilianti Garsita, NIM C2088209016, Prodi Sendra Tasik. Di sini saya akan menjelaskan materi Islam dan persoalan hidup dan kerja. Pertama, hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Syam ayat 7-8 dengan arti, demi nafs serta penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Meskipun nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan. Untuk itu manusia dituntut agar memelihara kesucian nafsnya. Firman Allah dalam surat Al-Syam ayat 9-10 yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikannya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Kecenderungan nafs lebih kuat untuk kebaikan dipahami dari isyarat ayat, misalnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Berikutnya, rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, berkata, "Aku benci orang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan di akhirat kelak." Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas. Sebagai muslim yang taat, Umar selalu mendorong umat Islam yang memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Rasulullah SAW bersabda, yaitu, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah pendirian, sifat malas, penakut, kikir, hilangnya kesadaran, terlilit utang, dan dikendalikan orang lain. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari fitnah ketika hidup dan mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya, akhlak dalam bekerja. Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dia menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Dia mengenal tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan tawakal kepadanya. Selanjutnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang mengingatkan Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi atau sambil berkata, "Ya Tuhan, kami tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, maka Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari api neraka." Ali Imran ayat 190-191. Selanjutnya, keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan. Sabda Rasulullah SAW, "Bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran." Orang yang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam wadah Islam secara menyeluruh, sehingga semua kegiatannya berada dalam wadah Islam atau kedamaian. Ia damai dengan dirinya, keluarganya, seluruh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam raya semuanya.
wadah Islam secara menyeluruh, yang dimaksud juga penguasaan Islam, ilmu Islam secara menyeluruh, sehingga mampu melaksanakan aktivitas Islam dengan berkualitas dan bermutu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.